Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, hari ini tanggal 6 Februari 2025. Senang sekali masih bisa bertemu dengan jemaat semuanya dan para pemirsa semuanya di Gemar Mimbar Online, Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, masih bertemu dengan saya Yohana Yunani, dan hari ini saya terberkati sesuai dengan periko bacaannya. Saya ambil di dalam Amsal 20 ayat 10 sampai 11. Saya akan ambil ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saya terberkati dengan firman Tuhan ini karena saya sebagai orang tua, saya juga punya kedua anak, dan di mana saya boleh sedikit berbagi pengalaman, berbagi tentang kebenaran akan firman Tuhan ya saudaraku. Anak-anak sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Nah, sebagai orang tua saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, tentunya kita memahami dan harus memahami karakter anak-anak kita dan perlakuan perbuatan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu berjalan sesuai dengan jalur yang teladan yang diberikan oleh Tuhan, ataukah anak-anak kita itu sudah melenceng jauh dari aturan-aturan atau norma-norma. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, dari karakter anak kita bisa melihat bagaimana sih karakter anak-anak kita. Nah, bagaimana, apakah yang dilakukan itu sudah benar ya, sesuai yang kita teladani. Karena kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua Kristen, kita harus dan wajib menjadi teladan. Teladan yang benar untuk bertanggung jawab mendidik anak-anak kita. Nah, kapan anak-anak kita itu dididik? Sejak usia dini, ya. Sejak usia dini anak-anak kita itu dididik, ya. Dididik, diarahkan, ya. Dinasihati, diberikan contoh teladan yang benar, ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, ketika saya melihat seorang pemuda yang hidupnya arogan, dia bilang, saya sudah berjalan sesuai nasihat orang tua, katakan gitu ya. Tetapi di sekolahan mereka adalah menjadi anak-anak yang tidak menurut, tidak patuh pada didikan guru. Dia tidak patuh, dia tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya, dia tidak taat dengan peraturan-peraturan kuliahnya atau sekolahnya, sehingga pendidikannya dia menjadi terbengkelai dan dia tidak menjadi teladan di dalam lingkungannya, di dalam sekolahnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, peran-peran penting orang tua saat-saat kita bersama anak sebelum anak-anak kita sekolah, dan nantinya saat anak-anak sekolah juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia untuk bertumbuh kembang. Baik itu faktor lingkungan, baik itu faktor pendidikan, faktor lingkungan sekolahnya, dengan gurunya, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita sebagai orang tua, hendaklah kita juga peka terhadap perilaku anak kita. Apakah anak-anak kita itu sudah berjalan dengan setulus, dengan seturut kehendak pimpinan Tuhan, ya?
Maka kita sebagai orang tua hendaklah kita memperkenalkan, mengarahkan iman dan kepercayaan anak-anak kita kepada Tuhan Yesus, agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang anak-anak Tuhan yang baik, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai peran orang tua, kita patut mengajarkan iman dan moral kepada anak-anak kita, ya. Orang tua Kristen berperan penting sebagai teladan bagi anak-anaknya, ya. Menuntun anak-anaknya, ya, memimpin dan mengenalkan kepada Tuhan Yesus dan memperkenalkan ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat, agar anak-anak kita tidak melenceng jalannya, tidak menjauhkan dari aturan-aturan dan sesuai dengan aturan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, konsep yang harus diketahui supaya kita itu juga benar mendidik anak, supaya anak kita itu berperilaku, bertingkah laku, bisa hidup benar, hidup jujur, hidup taat, ya, hidup dalam pimpinan Tuhan, tidak menjadi anak pembohong, tidak menjadi anak yang arogan, ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita boleh sedikit mengetahui konsep-konsep, ya, konsep-konsep dalam mendidik anak, yaitu kita ajarkan anak itu takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudaraku, indikasi Tuhan, ajarkan kepada anak kita untuk rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, supaya anak-anak kita itu memahami, ya, pentingnya hidup di dalam Tuhan yang benar, ya, supaya hidup takut akan Tuhan. Jika anak-anak kita itu hidup takut akan Tuhan, maka pastilah anak-anak itu bisa menjadi teladan dimanapun ini anak berada, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ketahui, kalau kita melihat mengapa banyak kejahatan, mengapa banyak anak-anak masih seukuran remaja, bahkan anak-anak masih di bawah umur sudah melakukan banyak hal yang melanggar norma, melanggar moral. Nah, itu juga patut dipertanyakan. Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan pendidikannya? Ya, bagaimana dengan lingkungannya? Semuanya itu ada sangkut pautnya, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lebih peka lagi dalam melihat perkembangan anak-anak kita. Jika kita melihat anak-anak kita sudah melebihi aturan, melebihi ketidakbenaran di dalam langkah dan jalannya, perilakunya yang tidak baik, maka hendaklah kita juga banyak memberikan didikan dan waktu untuk tidak memberikan didikan yang keras, tetapi juga didikan yang benar-benar mengarah, ya, supaya anak ini tidak jatuh ke dalam berbagai macam pelanggaran moral. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, didikan yang kedua yaitu firman Tuhan mengatakan adalah kita mendidik tanpa amarah. Betapa sulitnya, saudaraku, ketika kita mendidik anak-anak, hendaknya kita tidak dengan amarah. Bahkan terkadang kita juga harus bisa marah, ya, saudaraku. Pasti bisa marah, ya, kalau mana saat kita melihat anak-anak kita sedang bandel, ya, sedang sulit diarahkan, ya.
Firman Tuhan mengatakan Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah ya dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan ya. Ketika kita mulai tidak sadar bahwa kita marah yang begitu meledak-ledak, marah yang secara tidak langsung menyakiti anak, tetapi janganlah kita memarah atau sampai ke berlebihan ya saudaraku. Misalkan memukul sampai dia cacat, memukul sampai ini sangat-sangat tidak diperbolehkan ya. Karena ini termasuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Didiklah anak ya dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Ya, jika kita terlalu menyakiti hati anak, juga mereka akan menjadi kepahitan. Ya. Mereka menjadi tawar hati, sehingga mereka sulit untuk kedepannya untuk bisa beradaptasi, juga sulit untuk memaafkan ya saudaraku ya. Tetapi di dalam firman Tuhan ya, kita juga sesekali kita harus juga mengajarkan anak dengan disiplin ya. Disiplin itu sangat penting ya. Ketika anak tidak mau disiplin ya, firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 24 nanti bisa dibaca sendiri. Bahkan kita juga bisa rotan nih kita yang berjalan kalau anak-anak kita nakal. Nah, tetapi kita tahu batas-batas yang sampai di mana kita mendidik anak-anak kita ya. Kemudian saudaraku dikasih Tuhan, kita juga mengajarkan anak dengan penuh kasih ya. Kita harus ajarkan anak tahu dengan mengenal kepribadian anak itu. Ketika anak itu pribadinya adalah seorang anak yang pemalu ya. Mari kita bimbing anak kita itu supaya dia lebih banyak bersyukur. Bandingkan dengan misalkan dengan kekurangannya, mereka juga punya kelebihan yang lainnya. Dengan kekurangannya, tetaplah bersyukur. Tetaplah bahwa semuanya itu masih di balik kekurangannya masih ada kelebihannya, ya. Contohnya saja, ketika anak-anak itu ada kekurangannya misalnya. Misalkan dalam fisiknya, dalam segi fisiknya, atau tidak ada tangannya misalnya. Tetapi mari kita besarkan hati anak itu, mari kita kasih anak itu bahwa di balik kekurangannya itu ada kelebihannya. Ya, Tuhan itu memberikan kelebihan-kelebihan yang kita kadang tidak menyadarinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika anak-anak kita itu begitu sangat memerlukan bimbingan kita. Nah, peran orang tua adalah kita harus menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peribahasa Jawa, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua Kristen hendaknya kita juga memahami betul ya bagaimana ya cara-caranya mendidik anak-anak kita. Kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, hidup yang berkenan di Tuhan, di hadirat Tuhan, dan menjadi teladan dimanapun anak ini berada. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga belajar menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang teladan, agar anak-anak saya juga mencontoh keteladanan kita. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang tua Kristen, kita harus bertanggung jawab tentang cara mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya akhiri sampai di sini. Mungkin lain waktu kita akan bersambung lagi dan kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari sebelum kita tutup, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajari kami untuk
lebih mengetahui, lebih peka untuk bisa menjadi orang tua yang baik dan mendidik dan mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba serahkan keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun berada, kiranya tetap dalam naungan dan kasih Tuhan. Jadikan kami orang tua dan jadikan kami anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak Tuhan yang setia di dalam Tuhan, anak Tuhan yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergemar.